Memahami fondasi makna, pengertian dan hakikat kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Dari unsur tunggal ke gabungan bermakna. Setelah menjelajahi dunia reduplikasi, perjalanan kita dalam morfologi bahasa Indonesia kini membawa kita pada sebuah konstruksi yang tak kalah penting dan menarik. Kata majemuk. Bab ini, pengertian kata majemuk ini menjadi fondasi untuk memahami bagaimana bahasa kita dengan cerdas menggabungkan dua kata dasar atau lebih untuk menciptakan sebuah makna baru yang seringkali unik dan tidak dapat sepenuhnya diturunkan dari makna unsur-unsur pembentuknya. Jika reduplikasi bekerja dengan pengulangan, pemajemukan bekerja dengan menggabungkan dengan penggabungan. Fenomena ini ada di sekitar kita, dari rumah sakit, kamar mandi, hingga pemberitahu. Namun, apa sebenarnya yang mendefinisikan sebuah gabungan kata sebagai kata majemuk, dan bagaimana membedakannya dari frasa biasa? Mari kita selami pengertian dasarnya. Poin pertama, definisi kata majemuk. Lebih dari sekadar gabungan kata. Kata majemuk atau compound noun dapat didefinisikan sebagai suatu konstruksi linguistik yang terbentuk dari gabungan dua kata atau lebih yang dapat berdiri sendiri, yang berfungsi sebagai satu kesatuan gramatikal dan semantis, serta sering memiliki makna yang terspesialisasi atau idiomatis. Mari kita uraikan definisi ini dengan melihat perbedaan mendasar antara kata majemuk dan frasa biasa. Ia merupakan titik kritis dalam pemahaman konsep ini. Kesatuan gramatikal. Kata majemuk cenderung bersifat seperti kata tunggal dalam hal perilaku gramatikalnya. Sebagai contoh, dalam kata majemuk, unsur-unsur pembentuknya biasanya tidak dapat disisipi atau dimodifikasi secara terpisah. Kata majemuk, rumah sakit, untuk menyebut institusi kesehatan. Kita tidak bisa mengatakan rumah yang sakit untuk merujuk pada institusi tersebut. Unsur rumah dan sakit telah menyatu. Frasa rumah besar bisa diubah menjadi rumah yang sangat besar. Rumah itu besar, di mana rumah dan besar relatif independen. Kesatuan semantis, idiomatis. Ini adalah ciri terpenting. Makna kata majemuk seringkali tidak bersifat komposisional. Artinya, tidak dapat diramalkan secara sederhana dengan menjumlahkan makna setiap unsurnya. Maknanya telah terleksikalisasi. Kata majemuk, buah tangan, bukan berarti tangan yang berupa buah, melainkan oleh-oleh. Matahari, dari mata tambah hari, bukan berarti mata dari hari, melainkan nama benda langit, bintang. Frasa meja kayu bersifat komposisional, sebuah meja yang terbuat dari kayu. Seperti ditegaskan oleh Cri Dalaksana 2009, kata majemuk merupakan leksem yang terdiri dari dua leksem atau lebih yang berfungsi sebagai satu leksem. Dengan kata lain, ia telah menjadi kata baru dalam kamus mental penutur bahasa. Ciri-ciri formal kata majemuk. Tanda-tanda pengenal. Selain dari aspek makna, beberapa ciri formal dapat membantu mengidentifikasi kata majemuk. Pertama, ketak terpisahan atau inseparability. Unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan oleh kata lain. Misalnya, tanda tangan, signature, tidak bisa diubah menjadi tanda yang tangan. Bandingkan dengan frasa tanda bahaya, yang dapat menjadi tanda akan bahaya, tanda yang bahaya. Ketak berubahan urutan
ketakberubahan urutan, fixed order. Urutan usulnya biasanya tetap. Bumi putra, sebutan untuk pribumi, tidak bisa dibalik menjadi putra bumi dengan makna yang sama. Pembalikan mungkin terjadi, tapi akan menciptakan entry baru dengan makna berbeda. Orang tua versus dua orang, yang tidak gramatikal atau malah tidak bermakna. Pelafalan dan penulisan. Secara fonologis, seringkali terdapat pola tekanan tertentu yang berbeda dari frasa dalam penulisan. Ada keragaman. Daftar kata majemuk dalam bahasa Indonesia bisa ditulis terpisah, sapu tangan dengan tanda hubung, bumi putra, atau dirangkai olahraga, matahari. Pedoman umum media bahasa Indonesia PUB memberikan aturan, tapi banyak bentuk yang telah mengalami proses perangkaian seiring waktu. Ketidakkonsistenan penulisan ini justru sering mencerminkan tingkat fleksikalan. Semakin padu maknanya, semakin cenderung ditulis serangkai. Ibu kota. Penerimaan afiksasi. Afiks awalan akhiran biasanya dilekatkan pada keseluruhan kata majemuk, bukan pada salah satu unsurnya saja. Kita mengatakan tambahkan tanda tangan menjadi menandatangani, bukan menandatangan. Per tangan an pada seluruh tangan kanan menjadi pertanganan kanan. Orang yang dominan menggunakan tangan kanan. Jenis kata majemuk berdasarkan kategori kata hasil. Kata majemuk dapat diklasifikasikan berdasarkan kelas kata yang dihasilkan. Nominal majemuk paling banyak jumlahnya, contohnya kereta api, orang tua, daya juang, dan seterusnya. Verba majemuk, contoh tanda tangan, sembunyi-sembunyian, campur tangan. Adjektiva majemuk, contoh merah muda, buta huruf, ringan tangan. Numeralia majemuk, contoh 30, 100, 1, dan seterusnya. Kontinum antara frasa dan kata majemuk. Masalah batas yang kabur. Perlu dipahami bahwa pemisahan antara frasa dan kata majemuk bukanlah tembok yang kaku, melainkan sebuah kontinum. Satu konstruksi bisa bergerak dari status sebagai frasa bebas menuju kata majemuk yang sangat padu melalui proses yang disebut leksikalisasi atau univerbasi. Pertimbangkan skema berikut. Frasa bebas, frasa yang terpaku idiomatis, kata majemuk longgar, kata majemuk padu. Contoh, anak sungai. Masih bisa dipahami secara harfiah, bagian sungai yang kecil. Anak emas, makna mulai idiomatis, orang yang sangat disayangi. Anak buah, makna khusus, bawaan. Anakronisme sudah menjadi kata tunggal yang utuh, asal-usulnya tidak lagi disadari. Proses ini menunjukkan bahwa bahasa adalah sistem yang dinamis. Konstruksi seperti daring dalam jaringan dan luring luar jaringan yang awalnya adalah frasa, kini dengan cepat berubah menjadi kata majemuk padu, bahkan cenderung menjadi kata tunggal baru. Signifikansi mempelajari kata majemuk. Memahami pengertian kata majemuk memiliki manfaat yang luas. Pertama, kebahasaan. Memberikan wawasan tentang kreativitas dan produktivitas morfologi bahasa Indonesia. Bahasa tidak hanya menciptakan kata baru dari afiksasi, tetapi juga dari penggabungan leksem. Pedagogis, membantu pengajar dan pelajar bahasa memahami mengapa kambing hitam tidak merujuk pada hewan berwarna hitam, sehingga mencegah kesalahan pemahaman.
Ini penting dalam pengajaran kosakata. Leksikografis menjadi dasar bagi penyusun kamus menentukan entry, apakah jalan tol menjadi salah satu entry atau dua. Pemahaman akan status kemajemukannya sangat menentukan. Penerjemahan. Kata majemuk seringkali bersifat unik budaya, gotong royong, rasa sungkan, dan membutuhkan strategi penerjemahan khusus, bukan penerjemahan harfiah. Kesimpulannya, fondasi untuk analisis yang lebih kompleks. Pengertian kata majemuk dengan penekanan pada kesatuan semantis dan gramatikalnya membuka pintu untuk kajian yang lebih mendalam. Ia adalah bukti bahwa makna dalam bahasa seringkali bersifat non-linear dan konvensional. Memahami bahwa rumah sakit adalah sebuah konsep tunggal, bukan sekedar rumah yang sakit, adalah langkah pertama untuk mengapresiasi bagaimana bahasa membangun realitas konseptualnya sendiri. Dalam bab selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis struktur dan makna kata majemuk secara lebih rinci. Namun, semua itu berlandaskan pada pemahaman mendasar yang telah kita bangun di sini. Kata majemuk adalah unit leksikal baru yang lahir dari perkawinan dua bentuk dasar, mewarisi sifat dari orang tuanya, namun memiliki jiwa dan identitas maknanya sendiri.